Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk pembahasan atau persiapan untuk penilaian akhir semester. Kita lanjut ke pembahasan materi singkat dan beberapa latihan. Selanjutnya yaitu gradien. Sebenarnya di LKPD juga ini. Di gradien itu sendiri kita harus paham juga dari konsepan dari gradien itu sendiri. Kita tahu bahwa gradien itu nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus dan disimbolkan dengan M. Harus tahu ya, kemiringan dan kecondongan. Jadi harus tahu. Jadi kalau misalnya diminta untuk manakah pernyataan berikut yang benar, harus tahu gitu. Dan garis gradien juga kita bisa ngelihat dari gambarnya aja ketika ada koordinat kartesius, kemudian ada suatu garis, kita bisa ngelihat nih langsung nentuin, oh gradien ini positif, hasilnya gradien ini negatif. Dari mana? Garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Kita lihat di gambar ini ya. Maka kalau misalkan ini gradiennya, ini nilai dari gradiennya negatif. Kenapa? Karena miring ke kiri. Ada ciri khasnya lagi gradien itu. Kalau dua garis sejajar ya, dua garis sejajar itu nilai M-nya atau gradiennya sama. Beda kalau misalkan garisnya saling tegak lurus. Kalau dua garis tegak lurus itu maka M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Kali ini M1 sama dengan M2. Nah kalau misalkan ini nih, berarti gradien dari PQ itu sama dengan gradien dari RS. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa gradien keduanya itu negatif, kan sama-sama ke kiri ya. Kalau misalkan PQ-nya gradiennya 1, bukan ya, min 2, berarti ya RS tanpa kita mencari juga pasti hasilnya min 2. Untuk membuktikan kalau misalkan kita mau mencari juga pasti hasilnya sama. Nah itu ya. Ya ini ya. Kalau misalkan gradien juga kita bisa tentukan gradien dari diketahui dua titik. Oke, ya kita misalkan cari gradien M. Oke. M PQ. Nah, titiknya titik berapa nih? Q-nya itu kan titik 2, min 2. 2, sama min 3,3, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Y2 ini ini X1, X2, Y1, Y2. 3 dikurang negatif 2. Min 3 dikurang 2. Berarti 3 plus 2 per min 5. Atau 5 per min 5. Min 1. Berarti karena mereka sejajar, karena PQ itu sejajar, tandanya gini ya, dengan RS, maka RS itu gradien RS juga min 1 sama. Ya. Nah ini tentukan gradien dari persamaan berikut. Gampang kan, kemarin sudah dibahas atau sudah dijelaskan bahwa ketika kita mau menentukan gradien dari suatu persamaan garis, itu gampang banget. Kita ubah dulu persamaan itu jadi Y sama dengan. Kalau belum Y sama dengan, nah gampangnya nih, yang D, udah Y sama dengan. Gradiennya ya yang mana? Yaitu koefisien dari X. Berapa? 2. Berarti ini M-nya 2. Yang ini, yang C, kita dari A dulu ya, biar enak. A, itu 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Kita buat Y sama dengan, berarti kecuali yang Y, yang lain pindah ruas. Berarti 4Y, 2X, negatif ya, karena pindah ruas, plus 3. Karena sebenarnya koefisien konstanta ini nggak ngefek sih. Y-nya berarti min 2 per 4X plus 3 per 4. Atau Y-nya
min 1/2 X plus 3/4. Ya inilah M-nya. Oke. Boleh nggak kalau misalnya yang di atas? Boleh. Boleh, ini disederhanakan. Kemudian yang B. Min 3X min Y plus 5 sama dengan 0. Di sini kan Y-nya koefisiennya 1. Ini kan negatif supaya positif, pindah ruas aja yang Y-nya. Min 3X plus 5. Udah Y sama dengan kan? Ini. M-nya berarti min 3. Oke, yang C. Y plus 5 X plus 3. Oke, biar Y sama dengan, berarti X plus 3 min 5. Kan gak ngefek konstanta, tadi dibilang kan. Koefisiennya berapa? 1. Berarti M-nya 1. Gampang ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal ini jangan sampai kelewat, harus teliti. Tapi gini, mengerjakan sesuatu tuh jangan ketika melihat soal, ini mudah, saya bisa nih. Jangan timbul rasa sombong, bisa jadi terlupakan juga karena kesombongannya itu ya. Kemudian relasi dan fungsi. Ini juga sebenarnya materi yang mudah banget. Relasi adalah hubungan antara himpunan satu dengan ya, N-nya ini, dengan himpunan lainnya di mana tidak ada aturan tertentu. Jadi nggak ada aturan yang kalau relasi itu baik dia misalkan dia mau pasangannya 10 pun nggak apa-apa, ataupun dia di daerah asal, dia nggak ada pasangan di daerah hasilnya, itu pun nggak apa-apa, daerah kawan. Nah bedanya kalau fungsi sama fungsi ini bertolak belakang. Kalau fungsi itu pasti dia relasi, yang dibilang ya, kalau fungsi itu otomatis relasi, tapi kalau relasi dia belum tentu fungsi. Ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B, syaratnya jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi setiap anggota yang di A atau domain daerah asal itu harus punya pasangan di B atau yang mau dipanahnya itu, dan pasangannya harus cuma satu. Kalau kayak gini boleh nggak? Misalkan di 1, 2, 1, 2. Boleh. Walaupun pasangannya di sini nunjuknya ke satu asal, dia setiap anggotanya di 1, 2 ini punya pasangan, yaitu 1. Ya. Dan tepat 1 dan enggak 2. Yang bukan seperti apa nih? Yang bukan. Kayak misalkan ini 2. Oke. Nah, ini nggak bisa. Ini otomatis bukan fungsi. Atau ini makin bulat ini ya. 1, 2, 3. Nah, atau cuma 1. Nah, ini juga boleh, gitu kan. Di sini kenapa nggak boleh? Karena ada anggota yang dia memiliki pasangan lebih dari 1 dan ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Maka ini bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Oke, coba selanjutnya. Oke, nanti di sini dulu. Juga ingat juga kalau misalkan di relasi atau fungsi kita kenal namanya domain. Domain atau daerah asal. Daerah asal kalau misalkan kita dari himpunan ini, kurang-kurang awal ya tulisannya. 1, 2, 3. Ada namanya kodomain. Ini harus paham juga ya. Ini daerah kawan. Oke. Kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Kemudian ada namanya range atau daerah hasil. Atau ini yang dipanah oleh daerah asal itu mana aja. Ini 2, 3, 4. Jadi bisa jadi kodomain range itu bisa jadi sama kalau misalkan semua anggotanya itu dia dituju oleh daerah asalnya, tapi bisa jadi juga berbeda. Juga dari relasi dan fungsi itu bisa disajikan melalui diagram panah. Ini ya, contohnya ini diagram panah, kemudian koordinat kartesius, kemudian pasangan berurutan. Ya, nanti ada contohnya di sini. Nah, di sini kita ke yang ini dulu ya. Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah, ingat kata fungsi, yaitu daerah asal itu harus memiliki satu pasang, harus
menuju satu pasang, dan daerah asal juga harus tidak memiliki lebih dari itu. Ingat, kalau misal ini pasangan berurutan, ini pasti yang di awal ini daerah asal, daerah asal. Oke. Daerah asal. Ini otomatis enggak. Kenapa? Daerah asal nih A menuju banyak nyambangin kalau misalkan dibuat kayak gini nih. Ini A 2 3 4 5. Nah, kan nggak boleh, bahkan lebih 2 aja nggak boleh. Ini X juga nih, ini bukan juga. Yang ini 2 3 4 4 nih, 4 4 ini bukan. Berarti yang alasannya kenapa? Setiap anggota dari domain atau daerah asalnya dia memiliki pasangan, dan dia memiliki pasangannya juga tepat satu, gitu ya, tepat satu. Nah, selanjutnya fungsi. Nah, kalau fungsi diberikan misalkan ada fx 5 min 3x. Di sini ingat ini fungsi ya. Fungsi ini menggambarkan gini, di mana x-nya ini terhubung dengan yang disama dengannya. Artinya ketika x-nya diganti a, maka yang 3x ini x-nya juga diganti a. Ini 2 diganti 2. Sedangkan kita mencari f min 2. Dari persamaan 5 per 3, ingat ngikutin min 2. Berarti 5 plus 6 11. Ya, gampang kan? Gampang. Kemudian SPLDV. Oke, sistem bersama linear dua variabel. Gimana caranya? Kita harus ngubah dulu ke persamaan matematika ya. Ini kuncinya di SPLDV. Harga 2 kg jeruk dan 3 mangga 20.000, sedangkan 3 jeruk 2 mangga 15.000. Jika misalkan jeruk itu A, mangga itu B, kalimat matematika yang tepat dari itu kita diminta untuk buat. Caranya gimana? Berarti 2 jeruk tadi A ditambah 3B sama dengan 20.000. Kemudian kalau misalkan 3A tambah 2B sama dengan 15.000. Misalnya kayak gini, udah selesai. Ya. Oke, nah selanjutnya ini juga ada. Ini kayaknya nggak ada kaitannya sama sistem bersama linear dua variabel. Ingat nih, lihat. Pada suatu kandang terdapat 12 ekor hewan yang terdiri dari ayam dan kambing. Sedangkan jumlah kaki hewan itu adalah 40 buah. Ya, caranya gimana? Kita misalkan ayam itu A, kambing itu K. Di kandang itu ada 12, berarti ada A ditambah K, ayam tambah kambing itu ada 12. Sedangkan jumlah kaki hewan tersebut ada berapa? Ingat kaki ayam ada berapa? 2, berarti 2A tambah kambing 4K sama dengan 40. Banyak kambing di ladang, diminta cari nih. Kita pakai sistem persamaan, yaitu eliminasi atau substitusi. Ini lebih gampangnya disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ini A, 2K, 20. Ini kan karena K ya, ini berarti dikali 2. Berarti 2, ini kali 2 biar sama. Berarti 2A. Kita mau menghilangkan yang ini gampang nih. Kita mau hilangin karena yang dicari kambingnya ada berapa ya. Jadi kita hilangkan yang A-nya. Berarti nggak usah dikali 2, langsung aja. Berarti A ditambah K sama dengan 12. Dikurang eliminasi, ini habis. Dikurang berarti min K. Min 8. Berarti K-nya ada 8. Berarti ada 8 kan kambing. Berarti ayamnya ada berapa? Ingetin 12, berarti ayamnya ada 4. Gampang kan? Gampang sebenarnya. Oke. Yang ini 3 busur, harga sebuah busur sama dimisalkan dulu mana busur, misalkan jangkanya itu J, busurnya itu B, dan sama caranya eliminasi substitusi yang seperti ini nih, seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga agak beda nih ya. Jumlah 2 bilangan 28, selisihnya 12. Bilangan-bilangan tersebut adalah sama, kita misalkan dulu juga, ini konsep awal ya. Misalkan bilangan itu adalah X
dan Y. Kalau X tambah Y itu 28, kalau X dikurang Y itu 12. Langsung aja nih udah sama. Dikurang. Habis ya. Ini berarti 2Y 16. Y-nya 16 dibagi 2 lah 8. Kemudian X-nya berapa? Kita tahu X min Y itu sama dengan 12. Kemudian kita tahu Y-nya 8 dimasukkan ya 12. Berarti X-nya 12 ditambah 8 pindah ruas 20. Berarti kedua bilangan tersebut adalah 8 dan 20 atau 20 sama lah 8. Sama. Oke, yang terakhir yaitu pola bilangan. Kalau pola bilangan sederhana banget. Jadi bagaimana kita mengamatin apa sih pola yang tersusun itu? Kayak contohnya langsung aja nih. 1 ke 2, 2 ke 4. Nah, ini bedanya 1. Bedanya 2, bedanya 3. Nambah enggak? Ini berarti bedanya 4, 11. Ini bedanya 5, 16. Dan seterusnya. Yang ini, dikali 3, dikali 3, dikali 3. Ini kali 3 juga. Berapa? 4. 144. Nanti dikali 3 lagi. Dan seterusnya. Insya Allah itu mudah. Tetap oke, sudah selesai ya. Oke, tetap belajar, semangat. Kuncinya yaitu latihan, fokus. Jangan lupa berdoa ketika mau mengerjakan, tetap fokus. Dan yang tadi, jangan sombong ataupun jangan untuk mudah putus asa ketika mengerjakan. Karena sebenarnya hasil itu tidak akan mengkhianati, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan jangan lupa berdoa, mengerjakan dengan jujur walaupun daring dan lain sebagainya. Ingat Allah itu Maha melihat. Oke, diakhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.